Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin akan membagikan berita dari jpnn.com dengan judul Menjelang pengangkatan jadi P3K, jumlah honorer naik turun. Mas Anas ungkap penyebabnya. Bagi yang baru menemukan channel saya ini, saya harapkan untuk bisa like, subscribe, dan bisa share ke teman-teman dan media sosial lainnya. jpnn.com, Jakarta. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN mengamanatkan pengangkatan honorer jadi P3K harus diawali dengan tahapan validasi dan verifikasi data. Diharapkan dengan proses audit tidak akan ada honorer bodong yang diangkat menjadi P3K yang mempersempit peluang honorer asli. Saat rapat kerja bersama Menpan RB Anwar Anas, Senin 13 November, sejumlah anggota Komisi 2 DPR RI mempersoalkan jumlah honorer yang sudah ada di database BKN itu. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Julimat Girsan meragukan jumlah honorer yang sebanyak 2.357.092 atau 2,3 juta yang sudah dilampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM dari pejabat pembina kepegawaian PPK. Julimat mengatakan, di luar jumlah honorer yang sudah ber-SPTJM itu masih banyak lagi honorer yang belum terdata di BKN. Dia mengaku punya data. Julimat mengaku mendapat keluhan dari banyak honorer yang belum terdata di BKN. Mereka sudah meminta datanya didaftarkan ke database BKN, tapi ditolak oleh pimpinan instansi tempat mereka bekerja. Julimat mengatakan kasus seperti itu biasanya terjadi di instansi daerah atau Pemda. Banyak honorer meminta didaftarkan, tetapi kepala daerah, kepala dinas tidak mau. Jadi Saudara Menteri dan BKN jangan terpaku pada SPTJM. Inilah gunanya BPKP melakukan audit data, kata Julimat. Next. Anggota fraksi PDIP itu mengatakan, selain ada mafia tanah, saat ini juga ada mafia tenaga honorer. Ini fakta di lapangan, Pak, kata Julimat pada Aswad Anas. Hal yang sama disampaikan anggota DPR Samsul Rizal yang meminta Kemenpan RB serius menuntaskan persoalan terdata honorer. Dia mengatakan masih banyak honorer yang mengeluh tidak terdata di BKN dan itu terjadi di banyak daerah. Masih banyak yang terjajar, kata Samsul Rizal. Di luar angka itu masih ada 1,6 juta. Ibunya seraya mengatakan masalah ini memang tidak sederhana, namun harus segera diselesaikan agar tidak muncul masalah lagi di kemudian hari. Hal senada diutarakan Puspardi Daus, anggota Komisi 2 DPR yang getol memperjuangkan nasib honorer itu juga mempertanyakan data jumlah honorer. Dia meminta Menteri Anas segera memastikan dari 2, juta itu berapa sebenarnya honorer yang valid dan bukan honorer bodong. Next. Sekarang sedang diaudit bagaimana progres validasi sebetulnya dari 2,3 juta itu yang valid, tanya Gus Pardi. Jumlah honorer naik turun. Merespon pertanyaan sejumlah anggota Komisi 2 DPR RI, Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan sepakat mengenai pentingnya audit data honorer sebelum dilakukan pengangkatan. Menteri Anas menjelaskan hasil audit sementara yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP dan BKN menunjukkan jumlah honorer naik turun. Kalau sudah ada pusai, tapi data belum beres, ini jadi masalah, sehingga validasi menjadi penting, kata Anas. Dia lantas menyampaikan dugaan penyebab masih adanya honorer yang terjajar, belum terdata di BKN, sebelum disampaikan Julimat Girsan. Mantan Bupati Banyuwangi 2 periode itu menjelaskan, seringkali kepala dinas di suatu daerah merekrut tenaga kontrak yang dibutuhkan untuk kegiatan-kegiatan tertentu.
kontrak mereka lantas diperpanjang oleh kepala dinas sehingga masa kerja telah 2 tahun lebih. Para tenaga kontrak yang bekerja pada kegiatan-kegiatan tertentu saja itulah, kata Menteri Anas yang merasa sudah berstatus honorer dan meminta agar datanya dimasukkan ke database BKN. Next, halaman terakhir. Dulu SK kontrak mereka tidak ditekan bupati agar nantinya tidak menuntut jadi ASN, kata Anas. Namun, meski SK kontrak tidak ditekan kepala daerah, tetap saja mereka merasa sudah berstatus pegawai honorer dan merasa berhak juga diangkat menjadi P3K. Maka saya minta SPTJM biar jelas pertanggungjawabannya, kata Menteri Anas. Lantaran kepala daerah merasa tidak menaikkan SK kontrak, maka tidak berani menerbitkan SPTJM. Dampaknya, tenaga kontrak itu tidak dimasukkan ke database BKN karena tidak masuk kualifikasi sebagai pegawai honorer. Terima kasih atas perhatiannya. Inilah berita yang bisa kami sajikan. Mohon like, subscribe, dan bisa di-share ke teman-teman dan media sosial lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.